Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ridho Fuada dari kelas TI 22A, Prodi Teknik Fakultas Teknik Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu proses manufacturing plastik. Oke, langsung saja kita langsung bahasan. Nah, untuk materi kali ini yang kita bahas adalah yang pertama adalah proses manufaktur, dan yang kedua dalam pengertian plastik, dan yang ketiga adalah jenis-jenis plastik, keempat itu sifat-sifat plastik, yang kelima adalah proses pencetakan, dan yang terakhir adalah cetakan untuk plastik. Untuk yang pertama adalah proses manufaktur. Proses manufaktur adalah cara-cara atau ketentuan yang telah ditentukan saat mengubah bahan baku jadi produk dalam besar siap dijual. Adapun proses manufaktur ini sendiri dapat terdiri atas serangkaian ketentuan atau proses yang bersifat sangat sederhana hingga kompleks. Hal tersebut sangat berkaitan dengan jumlah-jumlah faktor, antara lain permintaan konsumen, jenis produk, kualitas barang, dan bahan baku. Ini juga berkaitan dengan penerapan SOP atau yang disebut dengan Standard Operating Procedure internal di perusahaan masing-masing serta Good Manufacturing Practice. Dan selanjutnya adalah plastik. Plastik adalah material jenis polimer yang tersusun atas rantai monomer serta bersifat ringan. Seperti yang diketahui bahwa plastik adalah sebuah makromolekul yang tercipta dari hasil polimerisasi. Dalam proses tersebut dilakukanlah sebuah penggabungan antara beberapa molekul, mulai dari molekul ringan atau sederhana, monomer yang diproses sedemikian rupa hingga menjadi molekul besar. Nah, hasil polimerisasi tersebut bernama polimer atau makromolekul. Makromolekul adalah molekul yang sangat besar. Polimer baik itu alami maupun sintetik adalah makromolekul, misalnya hemoglobin. Plastik adalah salah satu senyawa polimer yang memiliki sebuah unsur penyusun berupa hidrogen dan karbon. Nah, di sini adalah jenis-jenis plastik. Yang pertama adalah termoplastik. Termoplastik adalah jenis plastik yang melunak jika mengalami pemanasan dan akan mengeras jika mengalami pendinginan. Dan yang kedua adalah termoset. Termoset adalah salah satu jenis polimer yang mengalami reaksi kimia saat dipanaskan dan mengalami pengerasan yang permanen. Nah, adapun sifat-sifat plastik. Termoplastik ini jika dipanaskan akan menjadi plastis, dan jika terus dipanaskan sampai suhu lebih dari 200 derajat Celcius bisa mencair. Bila temperatur kemudian diturunkan atau didinginkan, material plastik akan mengeras dan dapat dibentuk kembali. Sedangkan yang termoset adalah setelah diproses menjadi produk tidak dapat kembali. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses pencetakan. Cetak tekan. Ini adalah proses compressive molding proses. Untuk pengerjaannya itu cetakan logam dipanaskan 1200 derajat Celcius sampai dengan 250 derajat Celcius. Bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Cetakan ditutup dan ditekan 0,7 sampai 55 MPa. Selanjutnya bahan mengalir mengisi rongga cetak. Next. Ini adalah namanya cetak transfer. Untuk cetak transfer ini adalah mesin namanya molding process transfer. Dan urutannya itu adalah bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang panas atas rongga cetakan dan ditekan. Selanjutnya bahan mengalami plastisipasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan dalam rongga cetakan.
Lalu bahan mengalami pengerasan produk jadi. Lalu selanjutnya adalah cetak injeksi bahan termoplastik. Ini adalah mesin injection molding. Nah, bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan dengan gaya gravitasi bahan masuk ruang pemanas setelah melalui alat ukur. Nah, akibat pemanasan 120 derajat hingga sampai 260 derajat Celcius, bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan dengan tekanan cukup besar, sekitar 200 MPa. Nah, selanjutnya produk percetakan berlangsung di bawah pengaruh pendingin udara. Next. Selanjutnya adalah cetak injeksi bahan termoset. Nah, ini adalah bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Selanjutnya, dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang berputar dan sekaligus dipanaskan. Nah, untuk gambar ini adalah siklus pencetakan injeksi sekrup A. Nah, yang sekrup ditarik kembali saat berputar, saat logam cetakan dimasukkan ke dalam tong karena gravitasi. Untuk yang B ini adalah mesin sekrup saat tidak berputar memaksa material masuk ke ruang mendorong vertikal. Untuk yang C, mesin C ini planger hidrolik memaksa material plastis ke dalam cetakan. Nah, akibatnya pemanasan bahan di depan ulir mengalami plastisasi dan masih tertahan oleh planger sampai jumlah bahan. Oke, next. Masih sama dengan mesin tadi, untuk playernya ini turun dan ulir memaksa bahan eh, untuk memasuki ruang transfer. Dan selanjutnya adalah bahan ditekan memasuki ruang cetakan. Kemudian bahan mengalami pengerasan produk. Nah, ini adalah namanya ekstrusi. Nah, ini mesin ini yang dinamakan oleh mesin press ekstrusi. Nah, bahan cetak dalam bentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke ruang pengumpan. Di dalam mesin ini, bahan digerakkan masuk ke ruang pemanas oleh sekrup spiral hingga menjadi massa yang kental. Selanjutnya, bahan ditekan melalui cetakan gigi. Berubah. Produk yang dihasilkan didinginkan dengan udara air atau permukaan yang dingin. Produk pengeras selama berada di atas dan jalan. Next. Selanjutnya adalah pelapisan ekstrusi. Ini adalah mesin ekstrusi sorting process. Nah, lembaran ini di kertas atau kain atau logam gerakan dengan beberapa roll. Selanjutnya bahan termoplastik ini polietilin, polypropylene, dan ekstrusi di antara roll penekan karet dan roll logam. Okay, next. Nah, di lapisan ini, lapisan ekstrusi yang masih lunak atau melekat pada bagian dalam lembaran kemudian ditekan oleh roll karet pada roll logam. Selanjutnya sisa pelapisan dipotong sebelum digulung dengan roll penggulung. Selanjutnya adalah cek rotasi. Cek rotasi ini adalah mesin rotasi bahan termoplastik yang dimasukkan ke dalam cetakan, lalu kemudian cetakan diputar dan dipanaskan sehingga partikel mengalir ke bagian. Selanjutnya, akibat gaya sentrifugal, partikel cair melekat pada dinding cetakan membentuk lapisan. Cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Mesin disiapkan untuk produk. Oke, next. Nah, inilah namanya cetak tiup. Mesin ini dinamakan adalah blowing machine. Vertical blow. Bahan plastik. Inilah bahan plastik Parison
dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat hingga keluar dari ruang mesin. Pada waktu cetakan, kutub horizon terpotong dan akibat tekanan udara bahan tertekan ke permukaan cetakan. Setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk. Oke, next. Nah, ini adalah proses tabung kontinu untuk membuat wadah mesin pembuat botol secara kontinu. Nah, ini adalah mesin continuous tube process for making. Nah, proses ini adalah pipa yang terbuat dari bahan termoplastik diekstrusi dalam cetakan yang terbuka. Nah, selanjutnya kedua ujung pipa dijepit dan cetakan ditutup. Selanjutnya, ketika cetakan ditutup, udara ditekan, dialirkan ke dalam pipa kosong tersebut melalui pipa pusat dalam cetakan. Dan terakhir adalah udara tekan mengembangkan plastik sehingga melekat pada dinding. Oke, next. Nah, ini adalah mesin pembuatan botol secara kontinu. Sama seperti tadi. Nah, setelah didinginkan, tekanan udara diturunkan dan cetakan terbuka. Dan yang terakhir adalah botol dikeluarkan dari cetakan dan mesin disiapkan untuk siklus berikutnya. Nah, ini adalah pembentukan film melalui proses penanggalan. Lalu ini adalah proses, itu adalah bahan yang terdiri dari resin, pastisor, pengisi, dan pewarna. Lalu diaduk dan dipanaskan, kemudian diumpankan ke dalam penggilingan. Selanjutnya adalah sela antara kedua roll besar bahan plastik tersebut sehingga menghasilkan ketebalan tertentu. Kemudian plastik didinginkan melalui roll pendingin. Kemudian di lembaran next. Nah, ini adalah ekstrusi lembaran tipis dan film. Ekstrusi lembaran tipis dan film ini adalah namanya ekstrusi of thin sheet film. Bahan yang digunakan poliporin, polietilen, polistiren, dan atau ABS. Bahan dicampur kemudian dimasukkan ke dalam pengumpan. Selanjutnya bahan dipanaskan kurang dari 315 derajat Celcius dan ditekan melalui suatu oleh konveyor skrup dengan tekanan 14 sampai 28 mPa. Selanjutnya ini adalah pemberian bentuk dengan pemanasan. Dan mesin A ini adalah pemberian bentuk bebas dan yang B ini adalah pemberian bentuk vakum dan yang C ini adalah pemberian bentuk dengan tekanan positif. Okay, next. Masuk ke dalam cetakan plastik ya. Cetakan untuk plastik ini adalah terdiri dari bahan cetakan. Bahan cetakan ini terbuat dari baja yang dilakukan panas. Pembuatan cetakan dengan pemesinan presisi. Lalu adalah faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pencetakan. Dilakukan yaitu yang pertama adalah diperlukan virus dan sudut-sudut tertentu untuk memudahkan mengeluarkan benda dari cetakan. Diperlukan pen injektor untuk mengeluarkan benda dari cetakan dan harus diletakkan di tempat yang tidak. Dan yang terakhir adalah harus diperhitungkan penyusutan bahan yang biasanya berkisar antara 0,003 hingga 0,0 per milimeter, 0,3 sampai 0,9%. Di sini adalah cetakan injeksi. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian terpasang, tak, dan bagian yang dapat digerakkan. Lalu yang kedua adalah permukaan kedua bagian diselesaikan dengan teliti dan saling menutupi dengan tepat. Dan yang ketiga adalah ruang cetak harus sentral terhadap saluran turun pada cetakan tetap.
sehingga bahan dan tekanan diteruskan secara merata. Selanjutnya adalah pemandu diletakkan pada belahan cetakan tetap sehingga menjamin tetapan gerak belahan yang satunya. Selanjutnya terdapat saluran pendingin pada kedua belahan cetakan dan setelah pendinginan bahan cenderung menyusut dan terlepas dari dinding cetakan sehingga mudah dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah produk yang masih melekat pada inti belahan cetakan yang dapat bergerak dikeluarkan dengan mekanisme embedment. Baik, sekian dan terima kasih bila ada salah-salah kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.